Astagfirullah. Baik, selamat malam. Kakak aja deh, males sekali aku manggil kau adek. Iya. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kakak atas nama siapa ya? Oke, malam. Nama saya Kianantika Lorenza Panjaitan. Oke, kakak dari jurusan sama fakultas mana nih? Kalau aku dari jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Perlu dibilang kan? Udah nggak apa-apa ya, santai aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya aja ya, Kak. Oke. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu, pernah nggak sih kakak itu ngerasa terbebani gara-gara harus mengejar IPK tertinggi? Kalau itu aku rasa pas awal-awal, kayak pas semester awal, semester 1 pertama kuliah gitu, kayak terbebani gitu. Karena ini kan awal, jadi kalau misalnya awalnya langsung jelek, pasti down gitu ya, kayak gak ada semangat lagi gitu. Jadi kayak terbebani itu pas di awal aja sih, jadi pengen harus IPK-nya harus tinggi supaya lebih semangat gitu. Oke. Nah, yang kedua, kalau IPK kakak nih nggak sesuai ekspektasi, apa yang bakalan kakak lakuin? Kalau IPK saya nggak sesuai ekspektasi, pertama pasti responnya itu sedih. Cuman yang nggak mungkin kita terus sedih. Jadi yang saya lakukan itu di semester depannya itu lebih ambis lagi, lebih kayak mau ningkatin lagi supaya IP yang semalam itu kayak tergantikan lah, kayak lebih memuaskan yang IP semester yang barunya nanti gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan ketiga, ada nggak mata kuliah yang bikin IPK kakak jeblok? Mungkin di semester 1 ya, itu ada satu mata kuliah yang bener-bener aku udah ngerjain tugasnya, udah lakukan apa yang dibilang dosennya, tapi tiba-tiba dapat B gitu. Padahal teman-temanku yang kayak ngerjain tugas pun ya gitu-gitu, nggak nanya di kelas, nah mereka dapat A. Jadi kayak aku kecewa sih gitu. Ternyata dosennya itu random ngasih nilai. Oke. Nah, pertanyaan keempat, kalau kakak bisa nih ngasih saran ke mahasiswa baru tentang IPK, apa saran kakak? Mungkin saran aku ya tentang IPK, yang pertama kita dulu gitu, bagian kita lakukan aja yang terbaik gitu, kan kita ya belajar ya, berdoa, lakukan aja kayak aktif di kelas, ngerjain tugas, ngerjain apa rules yang dibilang dosennya pas di awal, jangan lakukan yang tidak dia senangi gitu. Nah kalau misalnya ya kalau kita lakukan yang terbaik ya pasti harapan kita terbaik kan. Dan kalau misalnya pun ada dosen yang random, jadi kita dapat yang kayak kurang menyenangkan, tapi pokoknya dari bagian kita, dari diri kita sendiri tuh kita kerjain aja, lakukan yang terbaik, apa yang dia mau, apa yang kita sebagai mahasiswa yang harus lakukan, seperti belajar, bertanya, aktif, itu kita lakukan. Sebenarnya pastinya ya 90% sebenarnya kita bakal dapat event tinggi kalau misalnya kita rajin dan ikuti rules-nya gitu. 10% ya yang kalau misalnya ada dosen yang random gitu. Itu sih. Oke, baik. Nah, pertanyaan 5, apakah tekanan mendapat IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan kakak? Kalau tekan IPK tinggi ya, sebenarnya itu tergantung respon kita juga sih. Kalau misalnya kita enjoy menjalaninya, kayak memang kita mau terus IPK kita tinggi, misalnya motivasinya oke, aku mau senangi orang tua aku nih. Nah gitu kan, kalau memang udah ada tujuan kita di akhir gitu, oke, aku mau dapat hadiah nih kalau IPK tinggi dari orang tua, nah itu nggak akan berpengaruh sih, kan jadi tekanan bagi mental. Tapi kalau misalnya motivasinya memang udah ditekan dari awal sama orang tua, harus gini, padahal kemampuan kita atau kondisinya nggak sesuai gitu, misalnya dosennya bla bla bla, baru itu bakal jadi tekanan mental. Kalau sejauh ini aku, bagiku sendiri itu nggak jadi tekanan sih bagi mentalku, bagi diriku. Oke, baik. Nah, pertanyaan keenam nih, apakah kakak merasa sistem penilaian IPK di univ kakak itu adil dalam mengukur kemampuan kakak? Sejauh ini adil sih, karena memang sesuai dengan kemampuannya, yang seperti yang tadi saya bilang, hanya 10 atau 5% pun yang kayak kadang-kadang dosennya random. Sekarang udah diminimalisir sih kalau misalnya dosen yang suka-suka hati ngasih nilai. Jadi Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting IPK kakak saat ini dalam menentukan rencana karir di masa depan? bagi saya pribadi, IPK itu sangat penting ya untuk menentukan karir, karena ya pastinya kayak kualifikasi pekerjaan pun masih ada yang syaratkan IPK gitu, IP-nya berapa, IPK-nya berapa, minimal 3,5 gitu kan. Jadi bagi saya itu sangat penting, dan itu jadi motivasi saya juga untuk tetap naik, apalagi kalau dilihat juga sama nanti HRD yang kita mau tempat kerjakan, IPK kita bagus, pasti itu jadi poin tambahan sih bagi kita, di luar dari skill kita, pengalaman kita gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan ke-8, apakah kakak mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang relatif rendah? uh, aku bukan kenal ya, cuman aku pernah kayak lihat itu ada Vina Maulana, Vina gitu lah, yang kalau misalnya dia ngasih tips and trick kalau rekrutmen BUMN dan lain sebagainya. Nah, dia pernah cerita kalau IPK dia tuh 2, sekian gitu, nggak sampai 3 tuh 3, nggak sampai 3,5. Nah ternyata dia itu ya seperti itu tadi, nggak semuanya pekerjaan itu minta IPK. Jadi
dengan IPK-nya pun rendah, dia tetap bisa mendapatkan pekerjaan gitu di BUMN. Dan caranya itu ya dia tingkatkan aja pengalamannya, soft skill-nya, dan hard skill yang benar-benar dia dibutuhkan di perusahaan yang dia inginkan. Jadi sebenarnya tergantung kita. Ada memang kalau misalnya kita kayak nggak peduli gitu, misalnya kita fokus ke di kuliah itu organisasi dan IPK kita juga lumayan rendah, tapi kalau memang pengalaman dan banyak pengalaman kita, wawasan kita luas, itu sebenarnya nggak masalah sih di beberapa perusahaan. Beberapa aja sih yang butuh IPK sebagai syaratnya gitu. Oke, baik. Nah, nomor 9, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang menurut kakak? Kalau menurutku pribadi 50% sih. Karena ada memang di kampus atau di fakultasnya itu kayak dosennya itu gampang-gampang gitu ngasih nilai tinggi, baik-baik gitu. Jadi itu nggak selalu membilang kalau mahasiswa itu cerdas, tapi memang sebagian besar pastinya dasar dosen ngasih nilai karena cerdas. Jadi kayak bisa aja memang dari IPK itu menggambarkan dia cerdas, tapi bisa juga menurutku itu enggak, karena kadang kan kayak kalau kami sih ya, kalau setiap komting itu dapat A, jadi kayak oh, jadi kayak dasarnya itu nggak selalu yang pintar aja dapat A gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa yang memotivasi kakak memiliki IPK tinggi? Yang motivasi saya ya, yang pertama itu jenjang karir ya. Jadi kayak tadi ditanya, seperti dari tanya tadi ya, ada memang terkait dengan perusahaan dan masa depan itu kayak aku juga udah lihat-lihat, ada juga kok yang minta IPK-nya minimal segitu. Jadi kayak itu jadi motivasiku untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan IPK-ku gitu, supaya pada akhirnya kayak perusahaan itu notice nih kalau aku juga gak main kuliah. Nah, yang kedua itu pastinya tujuannya itu yang menyenangkan orang tua ya, apalagi kalau IPK-nya tinggi bisa dapat cum laude kan, apalagi kalau IPK-nya tinggi juga itu bakal ada privilege lah ketika wisuda. Jadi itu juga sebagai motivasi saya sih gitu. Oke, baik. Sekian dari wawancaranya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih, Kak. Oke, makasih juga.